Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Oke, Dulur Tribun Jatim dan Harian Surya bersama saya kembali, yaitu reporter Tribun Jatim Koran Surya, Lur Pambudi alias Pampam. Kami kembali menyapa dulur-dulur sekalian dalam wawancara eksklusif bersama tokoh inspiratif. Nah, kali ini kami ingin mengupgrade informasi dan pengetahuan seputar dunia penerbangan ini, dulur-dulur. Nah, mulai dari serba-serbi penerbangan, pengalaman terbang, dan tantangan pilot dalam menjamin keselamatan penerbangan yang mungkin banyak tidak dipahami oleh penumpang ataupun orang pada umumnya, dulur-dulur. Nah, bersama kita ini, dulur-dulur, kita sudah terhubung dengan Kapten Rama Noya selaku Vice Presiden Ikatan Pilot Indonesia atau disingkat IPI. Jadi kalau boleh tahu, kalau bisa saya sampaikan, dulur-dulur, jadi seluruh pilot yang melayani penerbangan, layanan penerbangan pesawat terbang yang dinikmati oleh masyarakat Indonesia, nah ini ada di dalam atau di bawah komando beliau. Nah ini, salam sejahtera, assalamualaikum Kapten Rama, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, salam sejahtera Mas Pampam. Alhamdulillah. Nah ini senang sebelumnya bisa ngobrol sama jenengan untuk mengupgrade atau nambah informasi mengenai dunia penerbangan. Nah ini mungkin untuk perkenalan mungkin Kapten, yaitu sebenarnya, nah ini nanti kita sifatnya lebih ke arah pertama dari sisi pribadi, artinya jenengan sebagai pilot ya, ketika menjalankan profesi, kemudian dari sisi jenengan sebagai pejabat di Ikatan Pilot Indonesia ini, Kapten. Nah, jadi mungkin perkenalan pertama ini sebenarnya kalau boleh tahu Kapten Rama ini sudah berapa tahun tuh untuk berprofesi menjadi pilot. Nah ini apakah memang dulu ini cita-cita sejak kecil SD kemudian punya gambaran menjadi pilot, atau memang ini profesi yang datang tiba-tiba kemarin ketika masih remaja? Ini kita ingin tahu ini. Ya, saya alhamdulillah jadi pilot dari tahun 2004 gitu. Jadi udah berapa, 16 tahun ya? Wih, 16 tahun. 16 tahun. Kemudian pertama kali saya bergabung dengan PT Garuda Indonesia sampai waktu itu saya keluar pada tahun 2012. Kemudian bergabung dengan PT Lion Air saya 5 tahun persis, dan terakhir di PT Sriwijaya Air hingga saat ini. Oke, jadi memang cukup. Saya lahir di Jawa Timur, tepatnya di Kota. Dari lahir, TK, SD, SMP, SMA, kuliah di Malang, saya lulusan Universitas Brawijaya dan Dan sebelumnya saya sudah melanjutkan, kebetulan saya juga diterima di Pendidikan dan Latihan Penerbangan Curug Indonesia di bawah Departemen Perhubungan, Angkatan 53, saya lulus tahun 98. Saya selesaikan lagi kuliah saya di Brawijaya, lulus tahun 2000. Gitu. Oke. Kep, kalau boleh tahu ini profesi jenengan ini memang cita-cita sejak kecil atau baru ngeh dan ingin menjadi pilot ketika remaja atau menginjak dewasa ini, Kapten, kalau boleh tahu ini? Sebetulnya sih cita-cita dari kecil ngikutin orang tua, inginnya jadi tentara, Mas. Cuman karena itu sama ibu terutama nggak diizinkan, ya wis. Jadi aja pilot, kata dia, lumayan, ya udah saya coba pilot, dia keterima juga, ya wis. Berarti memang cita-cita sejak awal ini TNI, kemudian ketika didiskusikan dengan keluarga ternyata ada usulan lain ini dari ibu ini ya. Ternyata menjadi. Oke, Kep, izin ini profesi pilot ini kan kalau dilihat-lihat memang masih menjadi top 5 atau mungkin profesi yang paling banyak digandrungi atau menjadi daftar tertinggi atau daftar 5 besar cita-cita paling populer bagi anak-anak
yang masih TK, SD, SMP dan ini ingin udah dicapai lah. Sebenarnya kita ingin ngobrol pertama itu sifatnya lebih ke pendidikan pilot. Nah, ini sebenarnya untuk menjadi pilot ini apakah ada semacam jenjang sekolah khusus dan bagaimana cara mengakses pendidikan pilot itu? Nah, ini mungkin akan sedikit mengedukasi untuk masyarakat, terutama para orang tua yang mungkin ingin menyekolahkan anaknya ini atau ingin mewujudkan cita-cita anaknya untuk menjadi pilot ini, kan, kalau boleh tahu ini. Baik, Mas Pampam. Jadi hingga saat ini sebetulnya ada cukup banyak cara untuk menjadi pilot. Cara yang baik yang kita mendapatkan beasiswa ataupun memang yang kita harus mengeluarkan biaya sendiri. Jadi kalau pengalaman saya dulu, saya kebetulan lulus SMA, kemudian saya melanjutkan kuliah di Brawijaya, dan saat saya di Brawijaya, saya tertarik untuk menjadi pilot juga, karena memang pada saat itu saya aktif di divisi aeronautika di Teknik Mesin Brawijaya. Nah, pada saat itu saya daftar untuk menjadi pilot itu bagaimana caranya? Ternyata banyak cara sebetulnya yang gratis. Tapi saya mendaftar ke pendidikan dan latihan penerbangan Curug di Indonesia. Saat ini namanya adalah P2I atau dulunya sih STP, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia. Sekarang menjadi P2I itu pendidikan penerbang Indonesia kalau saya tidak salah ya. Bentuknya udah masuk akademi. Nah, itu biasanya mereka akan mulai rekrutmen dari bulan Maret. Di P2I sendiri, kalau saya tidak salah ingat, sekarang ini, kalau dulu semua gratis, Mas. Kita gratis, dari awal sampai akhir gratis, bahkan diberi uang saku. Bulan. Nah, sekarang dibagi dua, ada yang gratis, dan ada yang berbiaya sendiri. Kalau berbiaya sendiri, nah kita harus menyediakan sejumlah uang untuk menjadi pilot itu kurang lebih sekitar 600 juta hingga 3 juta. Itu di PLB Curug, Mas. Dan tentunya kalau untuk yang gratis atau beasiswa, tesnya akan banyak bertahap, mulai dari tes akademis, kemudian mulai tes kesehatan pertama, psikotes pertama, lanjut kalau lulus tes kesehatan kedua di pusat, dalam hal ini di Jakarta, kemudian tes psikotes kedua, psikotes khusus pilot, khusus penerbang, juga di Lakespra di Jakarta, dan terakhir Pantuhir. Itu akan memakan waktu kurang lebih hingga dari bulan Maret hingga bulan Desember, kalau saya tidak salah ingat. Tapi memang gratis. Nah, selain PLP Curug, saat ini Departemen Perhubungan juga memiliki sekolah penerbangan yang terbagi dua, gratis dan berbayar. Di Banyuwangi, namanya Akademi Penerbangan Indonesia. Nah, di sini sama seperti di Curug, tesnya juga saya kurang paham mulai bulan apa, tetapi tesnya akan kurang lebih memang memakan waktu yang cukup lama juga, sama seperti di Curug, di mana di daerah nanti ada tes administrasi, tes akademis, tes kesehatan pertama, tes psikotes pertama, jika lulus maka kesehatan kedua, psikotes kedua, dan seterusnya seperti yang saya bilang tadi. Namun, di sana pun juga ada yang berbayar. Dalam hal ini memang tesnya nggak seketat untuk yang beasiswa ya. Dan mungkin harganya kurang lebih sama. Dua yang sudah saya sebutkan. Kemudian untuk menjadi pilot pun ada jenjang yang ketiga, di mana dia harus menjadi TNI terlebih dahulu. Di mana itu masuknya adalah ke Ikatan Dinas Pendek Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara, TNI AU. Di mana tentu saja kalau di Ikatan Dinas Pendek ini akan
memiliki seleksi ya hampir sama seperti masuk Taruna Akademi, juga hampir kurang lebih sekitar 11 bulan atau 10 sampai 11 bulan mungkin. Tapi tentunya gratis, Mas. Dengan ikatan dinas kepada TNI ataupun Polri selama 10 tahun. Oke. Nah, setelah selesai waktu pengabdian sebagai TNI ataupun sebagai Polri, dalam hal ini Polri Polairut, Polisi Air dan Udara, kurang lebih selama 10 tahun, jika masih berkenan untuk melanjutkan sebagai TNI ataupun polisi, masih bisa melanjutkan karirnya di kepolisian ataupun di TNI, atau jika ingin menjadi pilot di penerbangan sipil, bisa juga mendaftar dan berhenti dari keanggotaan TNI ataupun Polri setelah melewati masa dinas tentunya selama tahun. Ini jalur yang ketiga. Nah, jalur yang keempat, semuanya ini berbayar, Mas. Banyak flying school yang ada di Indonesia, mulai di Halim, Perdana Kusuma, bisa di browsing, itu ada Deraya, ada Perkasa, ada banyak sekali. Atau bahkan di Bali juga ada Biva. Nah, mereka ini juga mencetak pilot, tentunya dengan biaya yang variatif. Range-nya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau di Curug kurang lebih sekitar 600 hingga 700 juta, hingga mereka selesai mendapatkan lisensi CPL, Multi Engine Instrument Rating, atau Commercial Pilot License Multi Engine Instrument Rating. Kalau yang lain bervariasi di harga kurang lebih antara 800 hingga 1 M. Gitu. Yang jalur keempat di mana jalurnya adalah berbayar. Sebetulnya ini semua cara-cara kita untuk menjadi pilot di penerbangan sipil. Nah, lama pendidikan itu bervariasi, Mas. Kalau di Curug sudah di state bahwa di sana lama pendidikan, kalau saya dulu 18 bulan, sekarang minimum 2 tahun atau diploma 2. Diploma 2 tahun. Oh, ya, 2 tahun. Di Akademi Penerbangan Indonesia juga sama, kurang lebih sekitar 2 tahun. Kalau yang lain, tentunya kecuali yang ikatan dinas pendek tadi ya, ikatan pendek akan mengikuti tentunya mengikuti silabus dari sekolah terbang di Adi Sucipto Yogyakarta. Oke. Nama terbangnya saya tidak cukup data, atau mungkin kurang lebih sekitar sama, untuk dia bisa menerbangkan pesawat, tapi tentunya tanpa ijazah sampai komersial pilot license, karena mereka akan diarahkan menjadi pilot tempur dan militer maksudnya dalam hal ini, dan menjadi pilot di kepolisian. Betul, jadi variatif. Kalau itu saya tidak cukup data untuk lama penerbangan. Tapi kalau untuk yang berbayar, yang flying school swasta yang saya sebutkan tadi, itu variatif. Tergantung dari silabus masing-masing flying school. Bisa jadi antara 9 bulan hingga 1 tahun atau bahkan lebih. Berarti memang ada banyak jalur, ada 4 jalur, kemudian dengan 4 mekanisme tersendiri ya, Kep ya. Jadi dan bagaimana untuk mengikuti kurikulum yang disediakan oleh jalan-jalan atau jalur-jalur yang sudah disediakan untuk menjadi pilot. Oke, siap. Kep, ini tadi menarik mengenai psikotes khusus pilot. Nah, ini kan pilot ini kan memang dalam ketika berdinas ini, ketika mengemudikan pesawat atau ketika mengendalikan pesawat ini harus tenang ya. Maka memang dari sisi psikologinya ini, memang apakah ada pelatihan khusus agar tetap tenang, atau memang sejak awal dites itu memang harus dilihat, oh ini orang-orang semacam ini memang memiliki kecenderungan yang cukup, misalkan cukup reaktif, maka reaktif marah, emosi, wah coret saja, tidak kayak sepertinya tidak pantas ini jadi pilot. Itu semacam apa ini, bisa diulas ini untuk bagian psikotesnya ini? Jadi sebetulnya ya namanya juga tes ya Mas ya. Tes itu adalah screening. Screening itu artinya
pihak yang melakukan tes dalam hal ini Departemen Perhubungan untuk mencari siswa, terutama siswa yang dengan beasiswa ya, tentunya mengharapkan mendapatkan kadet atau calon pilot yang kualifikasinya sesuai dengan yang diinginkan. Jadi psikotes itu memang ada value-nya, ada nilai-nilainya, ada standarnya. Standarnya untuk misalkan standar ketenangan berapa, mereka memiliki penilaiannya sendiri, standar. Ada ukurannya sendiri itu ya. Betul, standar kecerdasan sendiri berapa, standar ketenangan sendiri berapa, mekanika berpikir, logika, emosional, semua dites di situ, Mas. Nah, dari situ jadi memang pada saat nanti lulus dari tes psikotes hingga tes akhirnya nanti, karakter yang didapatkan dari seorang calon penerbang memang rata-rata hampir sama. Oke. Cap, itu ketika latihannya itu apakah ketika itu Cap untuk latihan menjadi pilot, apakah ada memang belajar dulu di simulator atau memang nanti pakai pesawat sungguhan itu Cap? Nah, ini tuh seperti apa? Ini muncul rasa penasaran nih dari masyarakat kalau latihan menjadi pilot. Zaman saya dulu memang semuanya langsung di pesawat, Mas. Kita di pesawat, dan karena kita beasiswa itu ada fail itemnya. Artinya kalau kita tidak pas pada fase ini ya kita angkat koper. Oke. Waduh. Ya. Jadi fase-fasenya itu ada pre-solo. Pre-solo itu artinya persiapan untuk menuju solo. Solo itu artinya pilot atau calon pilot ini atau kadet ini bisa menerbangkan pesawat secara sendiri. Itu yang disebut solo, Mas. Nah, itu diberi jatah waktu 20 jam. Jika kadet tidak bisa melewati batas waktu selama 20 jam ini dan dinyatakan gagal, ya tentu saja dia tidak dapat meneruskan. Gitu. Untuk di penerbangan yang jalur beasiswa ya, Mas ya. Setelah jalur pre-solo, maka akan ada jalur post-solo hingga pre-PPL. Pre-PPL itu adalah Private Pilot License. Disebut PPL itu artinya jika pilot atau kadet bisa melewati fase ini, maka dia memiliki sertifikasi atau surat izin boleh membawa pesawat, tetapi tidak boleh membawa penumpang berbayar. Begitu. Tidak boleh membawa pesawat, tetapi tidak boleh membawa penumpang berbayar. Itu yang Private Pilot License. Nah, jamnya juga variatif. Saya agak lupa ini berapa jam, kurang lebih sekitar 60 sampai 70 jam. Kalau dia tidak melewati fase ini, dia pun juga harus selesai, terminate saat itu. Angkat koper istilahnya. Angkat koper istilahnya. Nah, setelah jalur pre-PPL, dia dinyatakan lulus dari PPL, maka diteruskan pada jalur CPL atau Commercial Pilot License. Jika dia bisa melewati fase ini, maka kadet tersebut akan mendapatkan sertifikat di mana dia boleh membawa pesawat dan boleh membawa penumpang. Itu. Tetapi ini masih belum selesai, Mas. Selesai mendapatkan sertifikat CPL atau Commercial Pilot License, dia akan menambah lagi lisensinya dengan menerbangkan multi-engine. Di mana kalau tadi dia berlatih dengan pesawat cuma single engine atau satu mesin. Ini masuk multi-engine, dia 2 mesin, Mas. Tentunya lebih kompleks lagi cara terbangnya, cara menghadapi keadaan emergensi atau darurat, dan segala macam. Dan tentunya pesawatnya juga lebih cepat, lebih besar. Gitu. Kalau kadet tadi sudah selesai melewati multi-engine ini, maka dia masuk ke fase selanjutnya, yaitu terbang instrument rating.
Artinya, calon pilot ini sudah bisa membawa pesawat dan boleh membawa penumpang. Dia bisa membawa pesawat dengan mesin lebih dari satu, dan dia sudah bisa terbang dengan menggunakan instrumen dari dalam pesawat. Kalau tadi kan dia terbang secara visual, Mas. Terbang secara visual itu artinya melihat kondisi horizontal di luar, langit, dan lihat bumi untuk acuan. Dia belok, dia harus melihat bagaimana sudut serangan. Kalau dengan instrumen rating, dia mengandalkan semata-mata hanya instrumen di dalam pesawat. Jadi kalau dia terbang malam pun dia sudah bisa. Gitu. Mengandalkan ini ya, perangkat-perangkat monitor yang ada di dalam kokpit. Itu berarti masalah dari monitornya, ada masalah instrumennya, dia harus sudah bisa. Berarti memang sebelum mengendarai atau berdinas untuk menerbangkan pesawat komersil yang besar-besar memang ada tahapan yang cukup panjang juga ini, Cap ya. Waduh. Iya, tahapan yang saya sebutkan tadi hanya basic. Basic, oke. Basic sampai seorang kadet boleh memiliki sertifikat bahwa dia bisa untuk menjadi pilot, bisa menjadi penerbang. Tetapi selanjutnya tentu saja pada saat dia masuk ke suatu perusahaan, dia akan dilihat dia akan terbang apa, Mas. Kalau dia terbang Boeing 737, maka dia mulai belajar sistemnya bagaimana dari Boeing 737, cara terbangnya bagaimana, instruksinya bagaimana, dan tentu saja dalam dia belajar itu kalau itu dilakukan di flight simulator. Tidak dilakukan sambil membawa penumpang. Tapi di flight simulator dicoba segala macam, mulai dengan Boeing 737 menghadapi emergensi bagaimana, macam-macam emergensi yang terjadi. Bisa mesinnya tinggal satu, yang satunya terbakar, bisa kena bad weather, dia bisa kondisinya yang tidak beraturan. Siswa tersebut harus bisa. Pada saat fase simulator ini, jika dia dinyatakan lulus, maka barulah dia masuk ke fase line training, atau dia akan belajar bagaimana mengemudikan pesawat, sekaligus membawa penumpang, sekaligus menuju ke bandara-bandara yang ada di daerah tersebut. Misalnya di Indonesia ya, ke seluruh jalur yang dilalui oleh perusahaan itu di Indonesia, kemana saja, terserah. Nah, dari fase simulator tadi, jika siswa tersebut lulus, dia bisa melanjutkan. Tapi kalau tidak lulus, dia angkat koper, Mas. Itu masih, waduh, harus angkat koper juga itu? Angkat koper juga, sama. Kan perusahaan tentu saja nggak bisa menjamin bahwa pilot tersebut bisa menerbangkan pesawat dengan mesin. Mungkin pilot tersebut bisa menerbangkan pesawat dengan mesin lebih pelan. Bukan berarti harapannya untuk bisa menjadi pilot itu langsung pupus ya, Cap ya, tapi bisa mungkin digeser cita-citanya untuk mengemudikan pesawat yang lebih kecil mungkin. Betul sekali. Karena dia sudah punya lisensi. Dia sudah punya sertifikat di mana dia bisa fly kemanapun. Tinggal dia lulus atau tidak, begitu. Nah, selesai dia lulus dari fase simulator, maka yang saya sebutkan tadi, dia akan masuk ke fase line training, di mana dia akan terbang, membawa penumpang, dengan menuju ke setiap daerah yang sesuai dengan tujuan dari penumpang. Itu juga dia misalkan dinyatakan tidak lulus, sama, angkat koper juga, Mas. Waduh, benar-benar berat ya. Untuk memastikan keamanan itu berarti, Cap ya. Memang semacam itu screeningnya. Oke, untuk lisensinya itu, Cap, itu apakah memang ada semacam fase diperbarui ketika mungkin 2 tahun sekali atau 5 tahun sekali, atau cukup ketika dapat satu lisensi itu sudah cukup untuk bisa terbang sampai akhir dinasnya misalkan? Sertifikatnya itu dipegang selama seumur hidup. Khususnya akan diperpanjang setiap 6 bulan sekali. Setiap 6 bulan sekali, Setiap 6 bulan sekali seorang pilot dia akan masuk fase tes kecakapan. Dalam hal ini proficiency check, di mana pilot tersebut akan dicek apakah respon motoriknya,
kemudian Hmm. eh, daya daya reaksinya dalam kondisi emergensi itu masih masih capable atau masih qualified gitu. Atau sudah menurun gitu ya. Atau sudah menurun. Juga Hmm. kesehatannya. Jadi 6 bulannya akan dicek baik kesehatan maupun kecakapan pilot tersebut. Jika dinyatakan tidak lulus, maka dia tidak boleh terbang, Mas. Oh, Tidak oh, boleh terbang. oke. Ya, dicek lagi. Mungkin bisa sebulan kemudian dicek lagi. Jadi dia belajar lagi di rumah selama 1 bulan Oh, untuk dicek lagi. waduh. Demikian juga dengan kesehatan. Harus dalam kondisi yang fit. Kalau pada saat tes ternyata dinyatakan gagal kesehatannya, ya dia harus berobat dulu. Hmm, Sampai kondisinya udah fit, dites lagi, kalau dinyatakan lulus, baru dia boleh terbang. waduh. Berarti memang cukup panjang dan berat ini. Cap, izin untuk setelah oke lah sudah dapat semua lisensi yang dipersyaratkan, lisensi sampai yang paling sulit misalkan. Nah itu setelah lulus nanti itu ketika masuk ke maskapai A, B, C itu apakah memang itu Cap, diambil gitu? Diambil atau ada rekomendasi atau semacam apa itu Cap? Masuk ke maskapai Ya, A, B, C gitu. pada saat masuk ke maskapai, tentu saja sama dengan kondisi saat ini terutama Mas ya. Hmm. Saat saya dulu mungkin persaingan masih belum ketat karena pilot belum terlalu banyak. Saat ini kan jumlah pilot ab initio atau pilot yang masih belum terbang banyak. Hmm, Jadi oke. saing dengan teman-temannya lagi, masuk ke perusahaan A, Hmm, di perusahaan tersebut akan screening juga. Tentunya masing-masing perusahaan akan mencari yang terbaik. oke. Calon kandidat pilotnya dia Hmm, kan mengikuti beberapa tes, banyak tes yang hmm. di, dilakukan termasuk fase simulator. Simulator. Sebagaimana yang tadi ya, yang Kapten Yang ceritakan. tadi, kalau Hmm, kalau dinyatakan lulus ya dia bisa bekerja di maskapai itu. hmm, Tapi kalau dinyatakan tidak, ya nanti dia bisa melamar ke maskapai yang lain. oke. Siap. Cap, ini mungkin masuk ke ranah teknis ini, Cap. Nah, Ya. setelah oke lah pilot itu si A, si pilot A ini sudah dapat lisensi, sudah bisa masuk dan diterima ke sebuah maskapai penerbangan yang bergengsi di Indonesia. Nah, ini ketika menerbangkan loh, Cap, sebenarnya yang dipersiapkan apa saja, Cap, yang dicek-cek gitu loh. Nah, ini mungkin secara awam saja, secara umum lah itu kan semacam banyak tombol itu kan. Nah itu pertama apakah memang itu semua itu harus diingat-ingat atau semacam nggak harus diingat yang penting aja gitu atau semacam apa itu Cap? Bisa diceritakan alur kerja pilot ketika hendak persiapan ada di langit kemudian ketika hendak landing gitu. Nah itu. Jadi sebelumnya saya balik ke yang saya sebutkan tadi, bahwa pada saat seorang pilot akan mengambil type rating, tentunya dia akan belajar mengenai sistem yang ada dari pesawat itu. Tombol-tombolnya akan mengarah kemana, kemudian sistem kerja dari mesinnya bagaimana, sistem kerja dari flight controlnya bagaimana, hidroliknya segala macam bersifat teknis akan dipelajari selama dia di ground base, selama dia di ground school. Dia akan belajar pilot ini mengenai tipe pesawat tersebut. Kalau dia sudah mempelajari secara teknis, tentunya akan dites oleh pihak maskapai. Apakah memang dia sudah bisa nih menerbang. Nah, kalau dia lulus dari flight simulator tadi, ya dia boleh menerbang pesawat itu. Dan itu pun juga akan dicek oleh pihak otoritas penerbangan, dalam hal ini Departemen Perhubungan. Karena mereka yang mengeluarkan lisensinya, Mas. Jika pihak Departemen Perhubungan puas atau menyatakan yakin bahwa pilot tersebut dapat menerbangkan pesawat dengan type rating yang tertentu tadi, ya lisensinya akan dikeluarkan. Itu yang pertama. Nah, berikutnya dalam keseharian, seorang pilot dalam hal ini captain, pada saat dia memulai terbang, tentunya dia akan mempelajari besok dia akan terbang kemana, kondisi cuaca pada hari itu bagaimana, dari rumah dia sudah persiapan akan terbang kemana, dan dia sudah mempelajari seluk-beluk dari airport yang akan dituju. Dia sudah memiliki gambaran, karena sebelumnya dia sudah training ke sana. Nah, pada saat dia sampai di FLOPS atau Flight Operation, maka dia akan menerima data dari
penerbangan tersebut, pakai pesawat yang mana, kemudian cuaca pada saat itu bagaimana, kemudian apakah ada informasi-informasi di bandara terkait dengan kondisi bandara, jika ada misalkan ada penutupan bandara sampai jam berapa penutupannya, atau jika ada runway yang rusak, saya harus bagaimana lewatnya nih, gitu. Nah, ataupun cuaca di sepanjang perjalanan dia harus tahu. Di tujuan dia harus tahu, sepanjang perjalanan dia harus tahu. Kemudian jika di tujuan jelek, dia akan mengarah ke airport yang mana. Dia juga harus tahu apakah di airport yang cadangan ini cuacanya bagus. Jika bagus, dia akan terima. Jika tidak, ya dia harus cari alternate lain atau cadangan lain. Jadi kalau misalnya di tujuan ternyata cuacanya jelek, dia bisa menunda pendaratan di airport tersebut. Dia akan singgah ke airport cadangan, menunggu sampai baik, baru balik lagi ke tujuan semula. Nah, di FLOPS dia akan mempelajari semua data-data itu. Dia akan mempelajari kondisi pesawat bagaimana, apakah ada keluhan, ada permasalahan secara teknis. Dia akan lihat. Kalau dia sudah melihat semuanya itu, baru dia menentukan nanti dia bisa membawa bahan bakar berapa. Setelah dia sudah tahu semuanya, jumlah penumpang berapa, pesawatnya membawa kargo atau tidak, apakah nanti jumlahnya akan sesuai, begitu. Setelah itu dia melakukan cek. Sebelumnya sih dia akan melakukan cek kesehatan dulu biasanya, Mas. Temperatur badannya dicek, kadar oksigen dalam darah dicek, kemudian tekanan darahnya dicek. Oke. Selesai, dia akan mengumpulkan krunya, dalam hal ini kopilot, kru. Maka mereka akan melakukan briefing mengenai misi terbang pada hari itu. Akan melakukan penerbangan ke beberapa kota, kemudian apa yang akan dilakukan di selama penerbangan, cuacanya bagaimana, segala macam di-briefingkan di situ. Jika mereka sudah selesai briefing, termasuk pengecekan licensing, apakah license-nya valid semua. Jika itu sudah dicek semuanya, kesehatannya sudah bagus semua, baru mereka berangkat ke pesawat. Berangkat ke pesawat tentu dibagi dua, cabin crew akan mengurusi bagian dalam cabin, sementara pilot akan mengurusi kokpit. Dan captain akan melakukan pengecekan badan dari pesawat secara langsung. Atau departure check. Pengecekan badan pesawat secara langsung, kondisinya bagaimana, dia akan berbicara dan berdiskusi dengan flight engineer. Sementara flight engineer tadi juga melakukan pemeriksaan juga dalam pesawat ini. Jika mereka memiliki kesepakatan dan menyatakan bahwa pesawat ini layak untuk diterbangkan, maka sang captain tadi akan menandatangani aircraft maintenance logbook, buku tentang maintenance pesawat. Dia akan tanda tangani bahwa dia menyatakan setuju pesawat layak terbang. Jika tidak, tentunya harus diperbaiki lagi itu pesawat. Gitu. Oke. Itu misalkan nggak layak, itu semacam ganti pesawat atau penerbangan itu ditunda untuk... Bisa jadi ganti pesawat. Kalau dia merasa tidak yakin dengan kondisi pesawat tersebut, atau diperbaiki dulu sementara kalau memang perbaikannya cuma sebentar, Mas. Oke. Nah, kalau dia sudah satisfied, captain-nya sudah merasakan yakin dengan kondisi pesawat, dia tanda tangan, artinya dia setuju bahwa pesawat layak terbang. Barulah mulai proses penerbangan dimulai. Terbang, secara terbang untuk prosedur dilakukan segala macam. Nanti setelah misi itu selesai, penerbangan tersebut selesai, sang pilot atau sang kapten akan membubuhkan tanda tangan pada buku tadi, maintenance logbook tadi, menyatakan bahwa selama digunakan dalam penerbangan itu pesawat tidak mengalami gangguan. Atau jika memang ada gangguan, dia akan menuliskan gangguannya apa saja dan apa yang nanti akan dikerjakan. Dia akan nulis di situ, tanda tangan. Jadi pihak flight engineer pada saat pesawat datang, dia akan naik membaca buku tadi. Oh, ternyata pesawatnya tidak ada keluhan. Berarti dia tinggal melakukan pengecekan. Oh, ternyata pesawatnya ada keluhan.
maka dia akan melakukan pengerjaan atau perbaikan dari keluhan yang dikeluhkan oleh captain tadi. Nah, setelah perbaikan, tentunya bisa dilanjutkan lagi penerbangan. Begitu. Oh, semacam itu berarti. Ya. Cap, izin ketika sedang ada di udara atau di langit itu apakah benar memang semua kewenangan ada di pilot? Misalkan ada misalkan penumpang yang bermasalah, misalkan berantem atau semacam ketika menunjukkan perilaku yang tidak pantas, entah pada sesama penumpang atau dengan kru pesawat, itu memang menjadi keputusan dari pilot. Entah nanti akan mendarat bandara terdekat untuk orang ini harus diamankan atau semacam apa. Betul sekali, Mas. Ketika ada di langit. Betul sekali. Semua keputusan ada di captain. Sebetulnya bukan pada saat terbang, tapi semenjak pintu sudah ditutup, Oke. pesawat sudah siap untuk berangkat, dengan pintu ditutup, maka seluruh kewenangan otoritas ada di captain. Jika terjadi tindakan yang disebutkan oleh Mas Pampan tadi, misalkan ada penumpang yang berbuat tidak baik atau meresahkan penumpang yang lain, kita biasa menyebutnya sebagai unruly passenger. Mungkin dia mabuk tidak ketahuan, ternyata mabuknya di pesawat, maka captainnya memiliki hak untuk menunda penerbangan. Oh, oke. Dia akan berhenti atau kembali ke apron jika kondisi memang sudah jalan dan baru ketahuan, dilaporkan oleh cabin crew. Dia kembali ke apron dan dia akan stop penerbangan. Dia akan meminta pihak keamanan untuk naik pesawat dan menyelesaikan permasalahan yang ada di belakang. Seluruhnya akan diserahkan kepada pihak ground handling atau ground staff. Ya, ground staff yang akan mengatur baik dengan security maupun yang polisi. Jika ada penumpang yang tidak mentaati aturan yang ada di penerbangan dan dilaporkan mengganggu penumpang yang lain. Jadi memang semacam itu, Cap, ya. Sejak pintu ditutup, nah itu sudah menjadi kewenangan sepenuhnya pilot untuk mempertimbangkan keamanan dan keselamatan dari penumpang yang hendak melakukan perjalanan. Nah ini sudah mulai bergeser masuk ke aspek pengalaman ini, Kapten. Nah ini mungkin kita bicara mengenai pengalaman. Apakah memang ada ini, Kap? Kita mau tanya kesulitan atau kesulitan yang sering dihadapi pilot saat berdinas atau bertugas menerbangkan pesawat ini, Kap, yang paling sering didapati, entah itu mesin mati, kerusakan komponen beberapa mesin yang mungkin membuat pesawat agak tidak maksimal ketika di udara, atau masalah penumpang, masalah cuaca, BB habis, atau menabrak benda lain. Lah ini yang paling banyak sesuai dengan pantauan dan pengamatan Kapten ini, dan laporan-laporan yang diterima dari hasil diskusi dengan teman-teman sesama pilot. Nah, ini seperti apa ini, Kap? Kalau dibilang persentase, sebetulnya yang sering dihadapi oleh pilot permasalahan cuaca, Mas. Oke, cuaca. Itu yang paling sering dihadapi. Untuk yang lain sih faktor-faktornya menunjang sih. Kali terjadi, tapi nggak akan selalu. Cuma untuk cuaca, terutama di Indonesia yang beriklim tropis, di mana kita ada dua musim, yaitu musim hujan seperti saat ini dan musim kemarau, itu tentunya memiliki karakter-karakter masing-masing dan pilot siap dengan karakter-karakter cuaca yang ada. Cap, untuk ya ini berarti masuk bahwasanya musim penghujan ini menjadi salah satu faktor yang sangat penting juga berarti untuk penerbangan lah ini. Apakah untuk faktor cuaca khususnya musim penghujan ini, apakah ada kategori-kategori khusus? Wah ini cuaca di sini misalkan ekstrim, kemudian di sana biasa, kemudian di wilayah lain biasa ketika ada di langit. Nah ini apakah memang ada semacam upaya-upaya khusus, jadi ada trik khusus gitu, karena kan ketika di bandara mau take off itu kalau nggak salah itu bisa saja cuaca normal, kemudian ketika hendak landing ternyata di sana hujan badai misalnya lah, itu kan cukup ini seperti apa itu, pengalaman mengenai itu misalnya? Ya, pilot sebetulnya sudah dibekali dengan pengetahuan akan hal ini, Mas. Dia dibekali teknis, skill untuk mengatasi kondisi cuaca yang kurang baik. Dan dia tentunya pada saat terbang pun sudah siap.
Setelah dia membaca tadi ramalan cuaca yang ada di Flops, dia sudah bisa memprediksi ini bagaimana kondisi cuaca baik pada saat dia berangkat, pada saat dia di atas maupun pada saat dia sampai di tujuan nanti. Cap, ini untuk Kapten sendiri, ini apakah pernah mengalami ini Cap, situasi darurat yang ketika Kapten sedang berdinas dan sepertinya harus kembali ke base misalkan, nah, itu mungkin bisa diceritakan ke pengalaman-pengalaman yang cukup menegangkan di bagian itu, tapi tetap ternyata masih bisa landing dengan selamat walaupun dengan status darurat itu Cap, kalau boleh tahu. Nah itu apa? Apakah memang faktor cuaca atau semacam menabrak benda-benda benda-benda yang ada di udara itu? Kemarin kami ngobrol dengan ATC, memang ternyata benda-benda seperti layangan, drone dan balon udara itu ternyata juga sangat berpotensi mengganggu aktivitas penerbangan ini dan mengancam keselamatan penerbangan juga. Lah ini bagaimana ini Kak? Pengalaman jenengan ini sebelumnya? Betul Mas. Yang pertama sih saya ingin menyampaikan juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat pecinta penerbangan di Indonesia dan masyarakat Indonesia pada umumnya, bahwa masih banyak sekali faktor-faktor keamanan yang sering dilanggar oleh masyarakat. Bercontoh, kita sering melihat masyarakat bermain layangan di dekat bandara di Juanda juga sering itu. Kemudian melepaskan balon udara. Kalau balonnya kecil nggak apa-apa Mas, tapi ini kan balonnya udah hampir segede rumah. Nah itu sangat berbahaya sekali Mas. Kebayang kalau misalnya balon udara itu tidak bisa dihindari oleh pesawat dan dia sampai menutup moncong dari pesawat, itu akan sangat fatal. Kemudian yang paling ringan yang sering kami hadapi, pilot-pilot sering hadapi adalah kebiasaan masyarakat bermain laser. Oke, laser. Malam hari. Nah, ini kebetulan pada saat itu Ikatan Pilot Indonesia sempat bekerja sama dengan Pemkot di Surabaya, dan tanggapan dari Pemkot waktu itu cukup baik. Jadi ada selain disampaikan melalui radio lokal di Jawa Timur, juga dilakukan razia juga di sekitar bandara di Juanda, Surabaya. Dan saya sangat apresiasi hal ini. Ini hal-hal yang efeknya sangat mengganggu keselamatan terutama penerbangan di negara kita. Jadi kembali himbauan saya, mohon pengertian dan kerjasama dari masyarakat untuk tidak melakukan 3 hal yang kami sebutkan dari tadi, terutama di daerah sekitar bandara. Untuk hal-hal yang Mas tanyakan lagi, tentu saja sering terjadi Mas. Saya juga sering beberapa kali mengalami kondisi cuaca yang kurang baik, akhirnya pesawat tidak jadi landing. Pesawat harus berputar lagi dan saya melakukan holding, tapi karena saya sudah bisa menyampaikan, saya announce ke penumpang lebih tenang. Jadi pesawat nggak jadi landing itu sebetulnya semata-mata karena keselamatan dari penerbangan itu sendiri. Saya juga pernah mau masuk ke suatu daerah, ternyata memang hujannya lama Mas, menunggu kurang lebih 45 menit sampai kondisi membaik, dan tidak baik-baik juga. Dan ternyata besoknya saya baca di surat kabar, memang kondisi di daerah itu akhirnya banjir. Dan keputusan yang saya ambil pada saat itu adalah saya tidak jadi mendarat di tempat itu, tapi mendarat di kota lain. Baru besoknya saya kembali ke kota tersebut. Dan itu yang bisa saya bagi, bahwa memang apa yang dilakukan oleh pilot ini memang semata-mata demi keselamatan penerbangan. Oke, tadi muncul istilah menunggu gini sampai 45 menit atau sekian menit. Nah, menunggu ya dimaksud semacam apa, Cap? Apakah mendarat ke bandara terdekat atau semacam berputar-putar dulu sesuai dengan arahan sampai nanti situasi di bandara itu misalkan awan cumulonimbus atau awan yang bikin hujan itu semacam tersibak dan kondisi landasan sudah mumpuni atau memang sudah sesuai bisa digunakan untuk melintas atau semacam apa itu? Ya, kebetulan pada saat itu
sama seperti yang saya bilang tadi, saya sudah mempersiapkan bahan bakar yang mau saya bawa. Jadi pada saat kondisinya ternyata memburuk, mau tidak mau saya melakukan holding berputar-putar, Mas. Oke, oke. Saya berputar-putar beberapa mil dari bandara, cari area yang cukup bersih dari awan, karena di bandara tersebut memang kondisinya ditutup awan penuh. Oke. Sampai Secara area-area teori bandaranya itu ketutup ya, Kap? ketutup, Mas. Ketutup. Nah, secara teori memang kita pilot mengetahui bahwa hujan itu sebetulnya hanya berlangsung yang deras 30 sampai 45 menit, Mas. Setelah itu prosesnya akan selesai dan hanya gerimis. Di situ kita bisa masuk. Maka dari itu saya melakukan holding kurang lebih 45 menit. Nah, ternyata di luar prediksi saya, sel yang ada dalam hari itu ternyata cukup banyak. Jadi kalau satu sel bisa 30 menit, tapi beberapa sel awan menjadi satu dan menjadi awan yang besar, dan terbukti ternyata besoknya di kota itu banjir. Oke. Gitu. Ya, saya ambil karena memang 45 menit toleransi saya untuk melakukan holding, kondisi tidak membaik, saya divert ke kota yang lain. Menunggu sampai membaik dan kurang lebih sekitar 6 jam kemudian lah, kondisi membaik, saya baru berangkat lagi. Begitu. Berarti memang pertimbangannya memang cukup kompleks, Kap. Jadi ketika ada di langit dengan kondisi cuaca yang kompleks itu dan tidak terprediksi, maka memang keputusan terbaik, walaupun itu tidak harus bisa mendarat ke bandara tujuan, maka itu yang harus diambil, Kap. Waduh, luar biasa ini, Kap. Oke, izin, Kap. Ini mungkin lebih ke arah serba-serbi penerbangan ini. Berarti kalau mendengar cerita jenengan ini, Kap, penundaan penerbangan, kemudian penerbangan yang dibatalkan, itu memang semata-mata untuk keselamatan penerbangan sendiri ya, Kap ya. Nah ini karena masih banyak masyarakat yang mengeluh ini, Kap. Beberapa kan kita temui video-video viral ini kok nggak berangkat-berangkat, ini kemudian ada yang marah-marah dan sebagainya. Beberapa oknum masyarakatnya mungkin dalam tanda kutip tidak tahu. Nah ini bisa dijelaskan, Kap, mungkin sedikit untuk mengedukasi bahasanya. Oke lah, ini ternyata ada aspek penting transportasi udara penerbangan ini memang banyak pertimbangan. Nah ini semacam apa ini, Kap? Imbauan dari jenengan. Jadi pada umumnya, terutama dalam kondisi cuaca saat ini, monsun atau musim hujan, biasanya pilot memiliki perhitungan sendiri, Mas. Dan memang pilot dan ATC mereka bekerja sama untuk aspek keselamatan ini. Mereka yang menentukan. Jika memang jarak pandang pada saat pesawat tinggal landas tidak memenuhi syarat, tentunya pilot akan menunda penerbangan. Selain itu, jika di airport tersebut ada sel awan yang aktif atau cumulonimbus, ini sangat berbahaya untuk penerbangan. Yang perlu dilakukan adalah jelas satu hal saja, yaitu mencegah untuk bertemu dengan awan cumulonimbus ini. Karena itu biasanya pilot akan mengambil keputusan untuk menunda penerbangan sampai kondisinya membaik dan awan atau jarak pandang membaik, awan CB-nya udah bergeser, kita bisa melakukan seperti itu. Okay. Berarti, jadi dulur-dulur ini sudah didengarkan penuturan dari pilot atau kapten Rama mengenai bahasanya kalau ada penerbangan yang batal atau tertunda, jadi mohon untuk tidak marah-marah, tapi karena sebatas atau semata-mata untuk keamanan dan keselamatan dan memang untuk penerbangan cukup kompleks yang harus dipertimbangkan dulu. Nah ini mungkin ini Kap, mungkin agak sedikit menjurus ke soal insiden yang kemarin ini, Kap, insiden laka penerbangan yang dalam Sriwijaya. Kemarin saya searching di IG-nya IP, itu memang sudah ada pernyataan sikap ini, Kap ya. Bahwasanya memang akan menyerahkan sepenuhnya ke KNKT dan hasil penyelidikan dari pihak terkait dan harapan pada masyarakat agar tidak atau banyak pihak untuk tidak saling berspekulasi terkait insiden. Nah ini mungkin bisa diulas secara langsung dari jenengan, Kap. Pertama mengenai tinjauan terhadap kasus tersebut dan sikap dari ini mungkin dari jenengan selaku pejabat di Ikatan Pilot Indonesia ini, Kak. Nah ini semacam apa untuk meninjau kasus tersebut, Kak? Baik, Mas Pampang. Jadi ini sebetulnya yang selalu kami sampaikan,
kepada masyarakat bahwa hal penyelidikan atau investigasi dari suatu insiden yang ada terjadi semata-mata adalah tupoksi atau wewenang dari KNKT, Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Nah, tentunya mereka melakukan investigasi memiliki dasar yang valid, yaitu dari data black box. Di mana dari data black box akan didapatkan flight data recorder, cockpit voice recorder. Dari situ kita bisa memiliki jawaban yang pasti, Mas. Ini sebetulnya menyebabkan accident ini apa? Karena di dalam penerbangan itu terdapat suatu kesimpulan, bukan kita mencari siapa yang salah, tapi kita selalu mencari apa yang salah agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Itu yang nanti akan dipublish oleh KNKT. Demikian pula juga kepada rekan-rekan insan penerbangan maupun pemerhati penerbangan, kami mohon dengan sangat kerjasamanya untuk tidak berspekulasi, tidak berandai-andai, atau bahkan sekarang saya sempat mendengar ada suara percakapan di pilot, di kokpit kejadian. Kan nggak mungkin, Mas. Benar. Kokpit voice recorder belum ditemukan, tetapi percakapan sudah ada. Nah, ini informasi-informasi ini tentunya akan meresahkan masyarakat. Selain itu juga kita juga berempati atau kita merasakan perasaan berduka kepada pihak kru maupun para penumpang yang telah menjadi korban dalam insiden ini. Tentunya dengan demikian kita bisa menjaga perasaan keluarga besar mereka. Sehingga lebih baik kita menunggu hasil dari KNKT yang tentunya nanti akan dipublish ke masyarakat. Masyarakat bisa mengetahui. Jadi kami mohon dengan sangat jangan mudah percaya akan asumsi-asumsi atau ulasan-ulasan berkaitan dengan eksiden Sriwijaya 182 Cengkareng Pontianak 9 Januari 2021 ini. Dan kita berempati kepada pihak keluarga besar korban, baik dari kru maupun para penumpang, sehingga mereka tidak merasa sedih yang berkelanjutan dengan adanya informasi-informasi yang kurang tepat. Dan tentu saja dari rekan-rekan pecinta penerbangan, sungguh kurang elok jika kita berusaha meraih keuntungan dengan membuat asumsi-asumsi terkait insiden ini. Itu yang bisa saya sampaikan, Mas. Terima kasih. Nah tadi sedikit menyinggung mengenai bahasanya menyerahkan pada sepenuhnya pihak atau pejabat atau struktur yang berkaitan dengan atau yang berwenang mengenai penyelidikan ini. Kemudian tadi menyinggung black box. Nah ini black box ini kalau informasinya semacam apa sih? Cap. Nah, ini saya tuh sejak kecil mungkin ya, sejak kecil memang sudah familiar mendengar black box dan kontekstualisasinya dengan penyelidikan insiden laka pesawat terbang. Lah sebenarnya black box itu apa? Di sebuah pesawat itu ada berapa dan dari isi black box. Nah ini mungkin ulasan secara umum aja ini, Cap. Itu apa saja yang bisa digali dari situ? Nah. Black box itu sebetulnya suatu sistem di dalam instrumen pesawat yang akan mencatat data-data dari penerbangan selama 30 menit terakhir sebelum eksiden, Mas. Jadi di dalam black box itu sendiri ada AFDR, ada CVR.
Flight data recorder, ada cockpit voice recorder. Flight data recorder, dia akan mencatat segala macam kondisi teknis dari penerbangan. Kondisi mesin, kondisi flight instrumen, kecepatan pesawat, posisi pesawat, ketinggian pesawat, dan segala macam. Kemudian ada cockpit voice recorder. Cockpit voice recorder ini akan mencakap seluruh percakapan yang ada di kokpit antara captain dan co-pilot ataupun antara mereka dengan ATC. Itu yang akan dicatat. Dari data-data ini akan diinvestigasi, akan disimpulkan oleh KNKT, tentunya akan bekerja sama dengan stakeholders atau pihak terkait, bisa dari perusahaan produksi dari pesawat tersebut, yaitu Boeing, dari Amerika, bisa tentunya melibatkan otoritas penerbangan di Indonesia, DKPPU, dan dari pihak perusahaan atau PT Sriwijaya Air. Data-data yang ada nantinya akan menjadi suatu kesimpulan investigasi yang nantinya akan menjadi acuan kita. Akan diserahkan kepada pihak operator, dan pihak operator akan menerapkan prosedur-prosedur terkait dengan kondisi eksiden ini. Sehingga ke depan, pilot akan memiliki guidelines, atau memiliki acuan jika sampai terjadi situasi yang sama, dan kejadian seperti ini tentunya tidak akan terjadi lagi. Berarti intinya mendapat evaluasi, mendapat pembelajaran dari secara fakta dari insiden tersebut, dan itu menjadi proses atau bahan pertimbangan yang mengarah ke arah perbaikan mekanisme penerbangan di Indonesia berarti, Cap ya? Ya, siap. Cap, ini kan pasca itu kemudian beritanya masih terus bergulir sampai sekarang, walaupun kemarin ada banyak bencana ini, Cap. Ini berita mengenai pesawat masih terus bergulir karena memang sungguh menyita perhatian banyak masyarakat. Nah, ini cara mengatasi ketakutan, Cap, dari dulur-dulur pilot yang masih bertugas seperti jenengan, kemudian sama dulur-dulur yang lain, ini semacam apa? Mengatasi ketakutan pasca adanya insiden laka pesawat, walaupun tidak pesawat rekan kita itu. Nah, ini apakah memang ada semacam intervensi trauma healing, atau memang ada semacam asupan psikologis yang sifatnya preventif untuk pilot-pilot lain agar tidak mudah terpengaruh dengan adanya insiden yang tidak terduga itu? Jadi sebetulnya begini, Mas, pilot itu mereka bekerja berdasarkan prosedur. Jadi prosedur inilah yang menjamin rasa aman dari pilot tersebut. Yang saya sebut prosedur adalah mulai dari pilot tersebut datang ke flops, dia mempelajari situasi, mempelajari data-data dari pesawat tersebut, cuaca, notem. Notem itu semacam catatan informasi keterangan kondisi dari bandara maupun di jalur penerbangan, dan segala aspek yang terkait dengan penerbangan itu. Prosedur juga dilakukan pada saat dia terbang, mulai sebelum penerbangan dia melakukan briefing, dia melakukan briefing pada brainstorming antara dia dan co-pilotnya, bagaimana kalau ada kejadian A, bagaimana kejadian B, mereka mengevaluasi bagaimana nanti jika itu terjadi. Nah, sebetulnya untuk pilot bukan berarti mereka tidak memiliki rasa takut. Kalau rasa takut ada, dan itu manusiawi. Dan itu bagus untuk menjamin agar keselamatan memang tetap terjaga. Tetapi pada saat dia sudah melakukan prosedur tadi, seluruh prosedur dilaksanakan, maka seorang pilot akan memiliki rasa percaya diri. Dia akan memiliki rasa percaya diri dan yakin bahwa penerbangan itu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan dia akan ready dengan kondisi yang ada. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, siap. Sejauh ini memang kita terbiasa dengan hal tersebut. Oke, siap. Cap, ini kan profesi jenengan dan dulur-dulur pilot ini begitu beresiko ini, Cap. Nah, ini dari penerimaan keluarga ini, Cap, bagaimana sejak awal ketika sudah mulai dapat lisensi dan bisa harus berprofesi dan menerbangkan pesawat. Nah, ini apakah semacam ada mungkin dari keluarga mungkin
ketakutan atau memang keluarga ini pasrah karena seiring dengan proses edukasi yang jenengan sudah sering sampaikan pada keluarga atau semacam apa ini Kak? Dari profesi jenengan? Sebetulnya sih pada saat kita sudah di penerbang, pihak keluarga sudah mengetahui resiko-resiko yang ada dan tentunya mereka banyak berdoa supaya keselamatan selalu ada pada kita, Mas. Tapi pihak keluarga sudah menyadari resiko-resiko yang dimiliki oleh seorang penerbang. Sebetulnya sama dengan profesi yang lain, banyak sekali resiko yang ada. Dan untuk penerbang, kita terbiasa mendiskusikan apa yang terjadi kepada keluarga, baik pada orang tua, saudara, maupun kepada istri dan anak, keluarga. Jadi mereka semua memiliki perasaan yang sama dan keyakinan bahwa memang penerbangan ini sebetulnya aman. Dan semua terserah kepada, kita berserah serta pasrah, ikhlas pada Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Oke, siap. Cap, ini berdasarkan pantauan jenengan, Cap, ini pasca insiden laka ini apakah membuat antusias jumlah penumpang di bandara-bandara seluruh Indonesia ini menurun? Nah, ini pantauan saja, hasil diskusi dari jenengan atau analisis dari IP. Nah, ini apakah memang ada penurunan atau semacam apa ini secara umum saja? Dan kemudian apakah memang ada upaya untuk dari pihak pilot sendiri atau dari IP mungkin secara institusi untuk mengkampanyekan jangan takut terbang? Nah, ini karena beberapa masyarakat yang kami ngobrol ini memang sedikit ada rasa takut, khawatir gitu. Nah, ini apakah ada upaya untuk mengkampanyekan jangan takut terbang pasca insiden ini gitu. Sebetulnya kalau boleh saya sampaikan sih, Mas, moda transportasi udara itu adalah moda transportasi yang paling aman. Karena seperti yang saya sampaikan tadi, pengecekan sudah berulang-ulang dan kompetensi awaknya juga sudah dijamin, di mana hal itu diaudit baik oleh otoritas penerbangan di Indonesia maupun oleh auditor internasional independen yang tentunya mereka juga menginginkan safety yang cukup tinggi dari suatu operator karena bisa terkait dengan pesawat yang dipakai, insurance segala macam. Nah, dengan saya lihat kondisi yang ada saat ini sebetulnya tidak ada penurunan dari jumlah penumpang, Mas. Alhamdulillah. Karena memang transportasi penerbangan ini masih merupakan transportasi yang benar-benar dibutuhkan di Indonesia karena negara kita adalah negara kepulauan, kondisi geografis kita mensyaratkan tetap menggunakan pesawat. Jadi yang bisa sampaikan, yakinlah bahwa moda transportasi udara ini masih yang paling aman secara statistik maupun kondisi yang ada di Indonesia, dan kondisi penerbangan di Indonesia pun saat ini tingkat keamanannya pun kategorinya sudah naik. Kita dari kategori 2, kita sekarang sudah naik menjadi kategori 1 IQ, di mana itu sama dengan negara-negara maju yang lain. Dan auditor kita atau pengawasan kita, pengawasan penerbangan di Indonesia dari otoritas terkait, dari otoritas penerbangan yaitu Departemen Perhubungan, sudah sangat ketat, termasuk kepada maintenance pesawat, kepada awak pesawat, semua sudah dilakukan dengan prosedur baku dan standar internasional. Kita pun juga diakui oleh otoritas penerbangan di Eropa, otoritas penerbangan di Amerika. Jadi yakinlah bahwa penerbangan Indonesia saat ini sudah dalam fase yang cukup baik, yang baik. Oke, siap. Jadi dulur-dulur Tribun Jatim dan Harian Surya, jadi memang sudah disampaikan oleh Kapten Rama bahasanya dari IP, Ikatan Pilot Indonesia, bahasanya penerbangan di Indonesia sudah terjamin dan aman, walaupun ada insiden itu tetap akan dievaluasi. Dan bagi dulur yang masih takut, nah, mohon jangan takut karena sudah disampaikan tadi, insya Allah aman, semua sudah sesuai prosedur. Nah, mungkin untuk sedikit ini Cap, mengenai lifestyle ini, nah ini kami ingin sampaikan atau kami ingin tanya ini banyak pilot yang jadi YouTuber ini Cap. Nah ini kita ingin tahu ini sebenarnya itu apakah memang
diperbolehkan mengekspos aktivitas di dalam pesawat, dan apakah memang ada aturan-aturan khusus pada bagian-bagian mana yang boleh dan bagian tidak boleh diekspos gitu. Itu kan satu sisi memang cukup menarik juga nih Kap, kalau kita lihat di akun-akun atau YouTuber, pilot-pilot yang jadi YouTuber ini Kap. Nah, itu cukup banyak juga ini, mungkin karena aktivitas atau di dalam pesawat itu cukup jarang dilihat oleh masyarakat, jadi adanya YouTuber dari pilot ini cukup, wah ini menyita ketertarikan. Nah, ini tanggapan dari jenengan ini Kap, semacam apa ini Kap? Kalau memang ada itu berapa jumlahnya YouTuber itu? Dari otoritas penerbangan di Indonesia pun juga menyarankan agar pilot lebih berkonsentrasi kepada penerbangan yang kita lakukan pada saat itu. Beberapa kasus juga terjadi, dan tentunya kita menghimbau kepada rekan-rekan untuk konsentrasi sajalah kepada penerbang, karena seperti yang kita tahu bahwa istilah yang ada, the sky is a vast place. Angkasa itu tempat yang sangat luas. The sky is a vast place, but there is no room for error. Tidak ada tempat buat satu kesalahan sedikit pun. Dan itu kami mohon supaya rekan-rekan pilot tetap berkonsentrasi dalam penerbangan dan tidak teralihkan konsentrasinya dan melakukan hal lain, termasuk fotografi ataupun videografi gitu. Oke, itu sebenarnya mereka itu izin ke IP dulu atau izin ke maskapai, atau memang itu semacam diperbolehkan Kap, asalkan tidak mengganggu aktivitas ketika berdinas gitu, mengemudikan atau ketika berdinas mengendalikan pesawat ini? Sedikit. Sebetulnya beberapa operator sudah melakukan aturan, Mas. Sudah mengeluarkan aturan untuk tidak melakukan videografi, fotografi dengan pesawat. Namun kembali tentunya itu tergantung kepada pilot dan operator tersebut. Hingga saat ini memang kami masih belum menemukan data adanya larangan atau bentuk aturan tertulis terkait dengan videografi atau fotografi dalam pesawat ini. Oke, sedikit Kap, apakah nanti IP kedepannya akan mengatur itu? Ada regulasi khusus, jadi boleh video asalkan ada rambu-rambunya gitu, atau memang nanti akan ada rambu-rambu khusus untuk bagi yang pilot yang masih tetap ingin mengabadikan aktivitas berdinasnya itu atau mengendalikan pesawat? Ikatan Pilot Indonesia saat ini sudah bekerja sama dengan Komite Nasional Kecelakaan dan Transportasi dan juga dengan Otoritas Penerbangan di Indonesia, DKPPU. Tentunya nanti kemungkinan ada kajian naik hal. Oke, dulur-dulur tadi sudah disampaikan oleh Kapten Rama, dulur-dulur, bahasanya memang untuk memang itu masih boleh dan asalkan tidak mengganggu aktivitas untuk benar-benar menjamin keselamatan, maka itu masih tetap diperbolehkan. Nah, ini mungkin bukan memperbolehkan, Mas. Tapi yang saya sebutkan tadi, operator sudah melarang, cuman masih belum ada aturan tulis dari Otoritas Penerbangan terkait. Siap. Cap, izin mungkin ini yang paling terakhir ini, tinjauan soal kondisi situasi hari ini yang masih pandemi COVID, walaupun memang upaya vaksinasi dari pemerintah sudah mulai bergerak ini dan diperkirakan akan berlangsung 15 bulan ke depan. Nah, ini kami ingin tahu apakah ada penyesuaian aktivitas pilot ini mungkin seiring dengan upaya memperketat protokol kesehatan ini, tes kesehatan, atau mungkin imbauan pada masyarakat yang tidak menggunakan moda transportasi. Sebetulnya dari sejak awal-awal pandemi COVID ini sudah ada aturan baik dari Otoritas Penerbangan Indonesia, Departemen Perhubungan. Mereka mengeluarkan aturan yaitu batasan maksimum jumlah penumpang 70% dari kapasitas. Kemudian dan
memakai masker, memakai face shield. Untuk pilotnya sendiri juga sudah dibekali dengan hand glove, dengan masker, dengan face shield. Jadi untuk kru kita sudah memiliki antisipasi dan aturan untuk penumpang sebetulnya sudah ada, ditambah lagi dengan kondisi saat ini, Mas, dengan diwajibkan adanya PCR dan rapid antigen. Gitu. Oke, berarti memang untuk dari segi pandemi ini Cap, untuk kinerja pilot Cap, apakah memang ada semacam pembatasan aktivitas kerjanya itu karena adanya pandemi ini yang sudah hampir setahun lebih ini Cap? Mungkin sedikit ke Sebetulnya untuk aktivitas. aktivitas tidak, cuma memang kita disarankan untuk bisa menjaga diri terkait dengan pandemi, yaitu menggunakan masker, face shield, hand glove, maupun melakukan anjuran pemerintah 3M segala macam. Kita sudah sampaikan, dan untuk jam terbang sebetulnya terkait dengan pengurangan frekuensi penerbangan. Jadi sudah diatur sedemikian rupa sehingga pilot masih menerima, masih melakukan schedule terbang secara merata setiap bulannya. Oke, siap. Berarti memang semacam itu Cap ya. Siap. Ya. Oke, dulur Tribun Jatim dan Harian Surya, tadi kita sudah dengar cerita mengenai serba-serbi profesi pilot yang begitu sangat luar biasa. Ada juga resikonya di situ dan sebenarnya tidak banyak diketahui orang, dan semoga dengan penuturan atau cerita obrolan bersama Kapten Rama dari selaku Vice Presiden Ikatan Pilot Indonesia ini mampu memberikan informasi lebih agar paling tidak mudah marah-marah ketika nanti misalkan ada suatu pembatalan penerbangan ataupun ketika nanti ada semacam penundaan penerbangan. Dan tadi sudah jelaskan secara makro hingga mikro dan kontekstualisasinya dengan kondisi pandemi COVID saat ini yang sudah masuki fase vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah. Sebelumnya terima kasih banyak Cap, rampung ini. Terima kasih Mas Bambang, matur suwun banget.